Pada masa ini banyak negara Islam berada di bawah penjajahan. Pemerintah Islam menjadikan datang kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Program ini didorong oleh umumnya ajaran Islam, pengambilan kebijakan, serta kondisi negara Islam yang berada di bawah penjajahan Eropa. Nah, latar belakang dari kebaikan Islam ini sendiri yaitu dipengaruhi beberapa faktor, yakni yang pertama, ada banyak negara Islam dijajah oleh bangsa Eropa. Yang kedua, umat Islam mengalami kemunduran dalam ilmu pendidikan dan politik. Selain yang ketiga, ada munculnya kesadaran di kondisi umat Islam. Keempat, adanya keinginan untuk memberikan kembali ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis yang ada. Dan yang kelima, umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan lebih lebar untuk kemajuan umatnya. Kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada masa modern. Pertama, ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha beliau lahir di awal pada tahun 1765 dari keluarga sederhana, namun dikenal cerdas dan memberani hingga menjadi pemimpin di Mesir. Ia berjasa menyelamatkan Mesir dari pemerintahan Prancis sehingga beliau diangkat sebagai wali Mesir oleh Sultan Turki. Nah, pokok-pokok pemikiran Muhammad Ali Pasha itu yang pertama ada mengirim pelajar Mesir ke Eropa, kedua modernisasi dan pembangunan militer, ketiga pembaruan ekonomi dan pertanian, dan yang keempat pengembangan pendidikan modern. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan keterampilan. Selanjutnya, tokoh kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Rifa'ah At-Tahtawi adalah tokoh pembaruan Islam yang menempuh pendidikan di Al-Azhar, Akademi Militer Mesir, dan selama 5 tahun belajar di Prancis, serta menerjemahkan banyak karya barat. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama ada bidang pendidikan, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang kesejahteraan, keempat bidang pemerintahan, kelima dalam cinta tanah air atau patriotisme, keenam ada dalam beriktikja, ketujuh ada bidang sains modern. Selanjutnya ada karya-karya dari At-Tahtawi yang pernah ditulis, ada yang antara lain ada 4. Di sini cantumkan yang pertama ada Manhajul Al-Bab Al-Nishiyah, Manhajul Adab Al-Asriyah. Kedua ada Al-Mursyidul Amin bil Banati wal Banin. Ketiga ada Al-Qaulul As-Sadid Al-Ittihad wa Tahdid, dan yang terakhir keempat ada Al-Majali Al-Arba' Al Selanjutnya ada C. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaru Islam yang berpengaruh di Mesir dan aktif berpindah-pindah negara. Ia dikenal cerdas, menguasai banyak ilmu, serta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan sebelum mundur akibat campur tangan Inggris. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pikiran Jamaluddin Al-Afghani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyebab kemunduran Islam adalah lemahnya akhlak dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pan-islamisme untuk mempersatukan umat Islam. Dan yang ketiga ada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir ada perubahan kementerian ke arah demokrasi. Selanjutnya ada beberapa karya-karya Jamaluddin Al-Afghani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Manhajul Al-Bab Al-Nishriyah, Manhajul Adab Al-Asriyah. Yang kedua ada Al-Mursyidul Amin bil Banati wal Banin. Yang ketiga ada Al-Qaulul As-Sadid Al-Ittihad wa Tahdid, dan yang terakhir ada Al-Mazahib Al-Arba' Al-Fiqh. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah tokoh pembaru Islam asal Mesir yang menempuh pendidikan di Al-Azhar dan kemudian menjadi pengajar di sana. Puncak karirnya adalah ketika diangkat sebagai mufti pertama Mesir pada tahun 1899. Adapun ide pokok pemikiran Muhammad Abduh, yaitu yang pertama ada pembaruan pendidikan dengan
yaitu kemunduran umat Islam karena menjauh dari ajaran Islam yang murni. Yang kedua adalah penolakan paham fanatisme dan dorongan bersikap dinamis. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan modern selaras dengan Islam. Yang keempat ada perlunya istihad dalam hukum kemasyarakatan. Yang kelima pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Selanjutnya ada beberapa karya Rashid Ridho, antara lain yang pertama ada Tarikh Al-Ustaz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abdul. Yang kedua ada Nidali Al-Jins Al-Latif. Yang ketiga ada Al-Wahyu Muhammad. Yang keempat ada Yus Al-Islam wa Usul Al-Tashri Al-Am. Dan yang terakhir ada Hukuk Al-Marah Al-Salihah. Selanjutnya nomor 4, yaitu penerapan sistem demokrasi. Pemerintahan mulai memberi kesempatan, musyawarah dan aturan yang lebih adil, sehingga keputusan negara tidak lagi bergantung pada sultan saja. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu penghapusan keputusan sultan. Sultan tidak lagi dianggap sangat mutlak atau dianggap dipuja berlebihan, sehingga pejabat dan rakyat itu lebih fokus pada aturan negara daripada kepribadian Islam. Next, kita lanjut ke Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1939 lahir di Charlton, belajar di Lahore, Cambridge, dan meraih PhD di Jerman. Ia menjadi presiden Liga Muslim pada tahun 1930 dan berperan dalam gagasan pendirian Pakistan. Pemikirannya menekankan perpaduan Barat dan Timur, Al-Quran sebagai dasar peradaban ijtihad, kebangkitan umat Islam, serta pendidikan untuk memperkuat kepribadian. Nah, lanjut ke pokok-pokok pemikiran Muhammad Iqbal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perpaduan peradaban Barat dan Timur atau apa dan cinta. Yang kedua, Al-Quran sebagai dasar peradaban dan amal. Yang ketiga, pintu ijtihad tetap terbuka sesuai tuntutan zaman. Yang keempat, bangkitan umat Islam menuju kehidupan dinamis. Yang kelima, pendidikan untuk memperkuat kepribadian individu. Selanjutnya, karya Muhammad Iqbal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, The Development of Metaphysics in Indonesia tahun 1908. Yang kedua, Asrar Hidayati tahun 1916. Yang ketiga, The Reconstruction of Religion in Islam tahun 1934. Yang keempat, Musafir tahun 1936. Dan yang terakhir, Zarbi Salim tahun 1937. Next, kita lanjut ke Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai 1923, yaitu bernama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah pendiri Muhammadiyah dan tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ia belajar agama sejak lahir dan menuntut ilmu di Mekah. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai gerakan pembaruan Islam. Ia berperan penting dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, kita lanjut ke tokoh pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam membentuk manusia akhlak, beragama mulia, alim, dan menguasai ilmu agama secara umum. Yang kedua, pendidikan menumbuhkan nasionalisme dan semangat perjuangan. Yang ketiga, materi pendidikan meliputi moral, individu, dan kemasyarakatan. Yang keempat, model pendidikan memadukan sistem pesantren dan sekolah umum. Nah, pemikiran dari Kiai Ahmad Dahlan itu berfokus pada fokusnya
pada kemajuan umat melalui pendidikan dan pembaruan Islam. Selain itu, pendidikan itu harus membentuk manusia yang berakhlak mulia, paham ilmu agama dan ilmu umum, sehingga dapat menghadapi perkembangan zaman. Selain itu juga selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai Haji Hashim Asyari lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1947. Dia lahir di Jombang dan merupakan keturunan dari Sunan Giri. Dia belajar agama sejak kecil, lalu menuntut ilmu di berbagai pesantren dan di Mekah selama 7 tahun. Serta sempat mengajar di Masjidil Haram. Sepulangnya ia mendirikan pesantren Tebuireng dan menjadi pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ia dikenal sebagai ulama tegas dan bijaksana dalam dakwah serta menang sejajar. Nah, ini ada pokok pemikiran Kiai Haji Hashim Asyari yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tahu dia mengikuti ajaran Al-Ghazali yang menekankan perbaikan akhlak sesuai ajaran Islam. Yang kedua, dalam perjuangan kemerdekaan dia menggagas resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Yang ini diperingati sebagai hari Sabtu. Yang ketiga, dalam bidang politik dia menekankan persatuan umat, musyawarah dan keadilan dalam bidang pemerintahan. Dan yang keempat dan terakhir, dalam pendidikan dia menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter mulia serta pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara konsisten. Selanjutnya yaitu karya-karya dari Haji Hashim Asyari, antara lain sebagai berikut. Pertama, ada Al-Alim wa Al-Muta'alim atau etika pemuda. Dan kedua ada Al-Nur Al-Mubin, keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Al-Qadim dan dua Al-Wajibat, kritik terhadap praktik keagamaan yang berlimpah. Yang keempat ada Al-Quran Al-Suntasiyah, yaitu tentang wali dan tasawuf. Yang kelima ada Al-Tibyan, pentingnya silaturahmi dan persatuan. Keenam ada Mawaris, yaitu persatuan umat dalam menghadapi penjajah. Dan yang terakhir yaitu risalah fi sakit al-abdi bima al-aimah al-anwa, yaitu pentingnya berbentuk pada mazhab. Selanjutnya yaitu ada pengaruh dan hikmah pembaruan Islam pada masa modern. Pertama, pengaruh pembaruan Islam pada masa modern di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam pada masa modern muncul karena kesadaran umat atas kegagalan dan penjajahan. Pan-Islamisme Jamal Al-Mahdi Al-Afghani menginspirasi pendapat orang penjajah di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari yang berasal dari Mekah mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam keagamaan Islam. Perlawanan juga dimulai oleh ulama di berbagai daerah. Pengaruhnya terlihat dari berdirinya organisasi Islam dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, muncul Al-Irsyad, Persis, dan Matlaul Anwar. Dalam pendidikan, berdiri Putri PTAN
IAIN juga berpegang dari UIN yang membuka program agama dan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 5 garda peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu menguasai pengetahuan dan teknologi tentang agama agar membawa kemajuan umat. Yang kedua yaitu menjalankan Al-Quran, hadis dan jika ulama sebagai dasar membangun peradaban yang membawa kebaikan. Yang ketiga yaitu anak-anak Adam mempelajari ilmu-ilmu keislaman agar memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Yang keempat yaitu mempelajari sejarah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masa lalu sebagai bahan refleksi. Dan yang kelima ada berpikir dinamis sesuai perkembangan zaman dan siap menjadi pelopor perubahan. Dan yang keenam memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah badaniyah dan ukhuwah syariah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh memiliki semangat berkarya dan berinovasi dari kemajuan dari kelompok ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.